يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wasidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah salat subuh, jamaah kajian Ahad pagi, jihad pagi, Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu, adik-adik remaja yang semoga semua senantiasa dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah di pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita sudah bisa memenangkan atas nafsu yang selalu mengajak kita untuk berpaling dari ketaatan. Panjenengan semua sudah bisa mengalahkan dan melepaskan ikatan setan di tengkuk kita sebanyak 3 ikatan. Ketika panjenengan wungu dari sare, bangun dari tidur, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, atau membaca ayat-ayat Al-Quran, lepaslah 1 ikatan dari tengkuk kita. Kemudian panjenengan berwudu, lepas juga 1 ikatan. Dan ketika melaksanakan sholat, baik itu sholat malam maupun sholat subuh, insya Allah lepas pula 3 ikatan itu. Dan kita bisa menjalankan kehidupan hari ini insya Allah dengan awal yang baik. Kita sudah beramal baik dan mudah-mudahan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu pahala balasan dari amal soleh seseorang adalah Allah akan memudahkan amal soleh berikutnya. Selepas dari kita taklim, mudah-mudahan Allah menuntun kita beramal soleh terus menerus sehingga kita mendapatkan hari ini amal kita lebih baik daripada hari kemarin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Dan fa insyaallah dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan izin kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada kita. Syafaatul udma, syafaat yang agung
yang insya Allah dengan syafaat tersebut Allah akan mengizinkan kita untuk menjadi salah satu penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i dalam sebuah kitab, dan kitab ini dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ulama besar di tanah air kita yang begitu banyak jasa-jasanya, termasuk mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah ulama yang berguru ke Mekah bersama pendiri organisasi Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu guru. Beliau mengarang kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi adab-adab bagaimana kegiatan menuntut ilmu. Nah, di dalam muqaddimahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan kisah tentang Imam Syafi'i, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, memberikan kasih sayang kepadanya. Pernah ditanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana keseriusan Anda mempelajari etika, etik. Beliau menjawab, ketika aku mendengar salah satu tentang etika, maka seluruh anggota badanku terasa nikmat, nyaman. Kemudian ditanya lagi kepada Imam Syafi'i, bagaimana keseriusan Anda mempelajari etika? Beliau menjawab, aku mencari ilmu etika seperti seorang ibu yang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Jadi begitu serius dia mencari, pantang menyerah. Kalau sampai belum ketemu terus dicari dengan penuh semangat. Nah, etika itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan adalah tentang nilai baik dan buruk yang dianut oleh sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, etika di dalam bahasa Arab disebut dengan adab. Nah, jadi adab kalau diartikan ya tentang sopan santun, nilai baik dan buruk, tapi bersumber dari agama. Maka adab di dalam Islam sumbernya adalah Al-Quran, kemudian hadis sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak surat Al-Quran yang membicarakan tentang adab. Antara lain di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Biasanya ayat ini dibaca ketika khatib Jumat mengakhiri khutbahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, menyuruh kepada kamu, bil adli wal ihsan, untuk bersikap adil dan untuk berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan memberikan bantuan kepada kerabat, saudara-saudara terdekat. Wa yanha 'anil munkari wal fahsya'i wal baghi, dan Allah melarang kalian untuk berbuat kemungkaran, berbuat kekejian, dan kemudian juga pertentangan atau permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, Allah memberikan pengajaran seperti itu supaya kalian bisa mengambil pelajaran.
Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang terbaik untuk kalian semua, yaitu bagi orang-orang yang mengharap keridhaan Allah, kemudian juga yakin akan hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jadi di dalam sila Pancasila sebagai dasar negara kita pun kata-kata adab itu menjadi sebuah hal yang penting, di mana sila ketiga ini, bukan ayat tapi sila. Sila ketiga dari Pancasila, apa sila keberapa Bapak Ibu? Yang kemanusiaan? Kedua apa ketiga? Kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi bangsa kita, para pendiri atau founder-founder kita itu menginginkan manusia-manusia yang ada di wilayah negara kita menjadi manusia yang adil. Tadi surat An-Nahl ayat 90. Kemudian juga manusia yang memiliki adab, manusia yang beradab, beretika, bersopan santun. Dan karena kita muslim, maka adab kita dasarkan kepada Al-Quran, dan kita dasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ali Imran surat keberapa Bapak Ibu? Ketiga nih. Jumlah ayatnya ada 200 ayat. Ini ayat yang ke-31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah adalah Zat yang maha memberikan ampunan dan maha memberikan kasih sayang. Ini surat Ali Imran ayat 31. Allah memerintahkan kepada Muhammad supaya mengatakan kepada umatnya, termasuk kita semua, tidak ada cara lain agar Allah mencintai kita kecuali dengan mengikuti Rasul, ittiba kepada Rasul. Fattabi'uni. Nah, ketika kita sudah ikhlas secara kafah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mulai dari mengimani kerasulannya, bersyahadat bahwa dia adalah utusan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang dengan mengharap ridho kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Cinta kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Allah dengan amalan yang membuat Allah cinta kepada kita. Nah, ketika Allah sudah mencintai kita, tidak hanya Allah mencintai saja, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita, kita menghadap kepada Allah kelak dengan tidak membawa dosa,
Fa insyaallah dengan kondisi seperti itu, dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, kita akan selamat di akhirat, masuk ke dalam surga Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa bernama Hasan Al-Basri, ya. Ini seorang ulama dari golongan tabi'in. Jadi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan para sahabat. Hasan Al-Basri mengatakan tanda cintanya para ulama kepada Nabi Muhammad itu, dengan ulama itu sungguh-sungguh melaksanakan perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kesungguhan para ulama di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ketika kita membaca sirah-sirah dari ulama-ulama besar, mereka betul-betul mewakafkan seluruh hidupnya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan ada seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Bar mengatakan, sepatutnya bagi seseorang yang mendengar salah satu adab, salah satu etika, ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah ia berpegang teguh kepadanya. Bahkan kita harus melaksanakannya, mempertahankan, mengajarkannya, sebagaimana kita harus menggigit sesuatu dengan geraham kita. Jadi kenceng betul semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita sebagai seorang mukmin, kedudukan kita di hadapan Allah dan insya Allah juga di hadapan para manusia yang lain tergantung dari seberapa kita bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita mengikuti sunnah Rasul, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah dan semakin mulia pula kita di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha mempelajari sunnah-sunnah Rasul, kemudian juga berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui. Tidak ada satu sisi pun dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan beraktivitas, tidur kembali, apapun profesi kita, semua ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap sekali. Mulai mohon maaf barangkali dari hal-hal yang kelihatannya sederhana kemudian remeh. Seperti ketika kita masuk rumah, ketika kita masuk kamar mandi, apa yang harus dilakukan di kamar mandi, kemudian juga ketika keluar, semua ada aturannya. Apalagi dalam hal-hal yang besar seperti masalah ibadah, di dalam kehidupan kita, bernegara, berpolitik. Semua ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah telah dijamin oleh Allah, beliau diangkat sebagai Rasul, memiliki hak untuk kita ikuti, dan semua yang dilakukannya bukan berdasar dari hawa nafsunya, tetapi didasarkan kepada wahyu. Jadi dia melakukan, memberikan contoh, semua adalah benar dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah berpegang teguh di dalam mengikuti sunnah Nabi, maka akan kita dapatkan beberapa keutamaan, beberapa manfaat. Di antara manfaat yang kita dapatkan adalah seperti tadi di dalam surat Ali Imran ayat 31, kita akan mendapatkan atau meraih cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membimbing, Allah akan mengarahkan hamba tersebut ke dalam jalan yang benar. Allah akan membimbing tangannya untuk berbuat sesuatu. Allah akan membimbing matanya untuk melihat hal-hal yang dibolehkan. Allah akan membimbing telinganya untuk mendengar hal-hal yang baik, senang mendengar nasihat, senang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, senang mendengarkan hadis-hadis Rasul, dan tidak senang mendengarkan yang dilarang, mendengarkan yang mubah, mendengarkan hibah, apalagi sesuatu yang diharamkan. Dan ketika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril alaihi salam, pemimpin para malaikat, mengatakan bahwa wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah. Kemudian Jibril juga memberitahukan, memerintahkan kepada para malaikat untuk juga mencintai orang tersebut. Akhirnya orang tersebut mendapatkan keberkahan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dengan melaksanakan sunnah Rasul, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah-sunnah yang kita lakukan, terutama sekali yang terkait dengan sesuatu yang mengiringi kewajiban, sebagaimana ada kewajiban sholat. Nah, di dalam sholat juga ada sunnah-sunnah, baik sunnah yang ada di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, maupun sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu tersebut. Tadi panjenengan yang rawuh ada waktu kesini sebelum qomat dikumandangkan, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ada pula yang ketika azan dikumandangkan masih berada di rumah, kemudian mengikuti sunnah Rasul, melaksanakan sholat sunnah sebelum subuhnya di rumah panjenengan. Ini juga sunnah di dalam kaitannya kewajiban untuk sholat subuh. Ketika kita melaksanakan kewajiban itu sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi karena kelemahan dan keterbatasan kita, sehingga ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang bolong begitu, Allah akan menambal, Allah akan menerima amalan-amalan sunnah kita untuk menyempurnakan, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan di dalam ibadah wajib kita. Nah, ketika yang wajib itu sudah dipenuhi, ketika yang wajib itu sudah memenuhi syarat, yang kurang ditambal dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan, maka kita sudah terlepas dari kewajiban. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan malas, jangan menganggap sepele sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat rawatib. Kalau tadi 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh, nanti ketika sudah masuk waktu zuhur, kita berusaha memaksa diri untuk bisa hadir lebih awal di masjid, melaksanakan qobliyah zuhur minimal 2 rakaat atau bisa 4 rakaat 2 kali salam. Berjamaah sholat zuhur, setelah itu juga melakukan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Dan nanti ketika maghrib kita melaksanakan ba'diyah 2 rakaat. Ketika isya kita melaksanakan ba'diyah 2 rakaat. Itulah ada yang menyebutkan 10 rakaat, ada yang menyebutkan 12 rakaat yang selalu dikerjakan oleh Rasul.
Maka ibadah yang kita lakukan itu bisa menambal, menyempurnakan ibadah sholat kita yang kadang tidak sempurna. Kan kita di dalam melaksanakan sholat sering hati kita keluar, sering lalai, sering berlang-lang buana. Begitu takbir, sudah pikiran kita, hati kita tidak khusyuk lagi kepada bacaan yang kita baca. Teringat sesuatu, ya, teringat anak yang jauh, bahkan teringat ya pekerjaan yang belum selesai, bahkan kadang ada sesuatu yang digoleti orang ketemu bosan sholat kemutan. Ya jebule nang kene begitu. Jika sholat kita terkadang tidak khusyuk dari awal sampai akhir. Kadang menyimak bacaan imam saja ketika kita makmum nggak ingat mesti rakaat pertama imam baca surat apa ya. Ngalamun kita. Tidak konsen begitu. Nah, ini bisa disempurnakan dengan ibadah sunnah yang kita lakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu, keutamaan dari kita melaksanakan sunnah Rasul adalah terhindar dari terjerumus melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah itu mengada-adakan di dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ketika kita sholat mengikuti kaifiyah tata cara sholat yang dilakukan oleh Rasul, sebagaimana beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kita akan terbebas dari perbuatan yang menyimpang. Perbuatan yang tidak diperintahkan, tidak diajarkan oleh Rasul. Nah, perbuatan bid'ah ini ancamannya adalah berat. Kalau kita mengetahui bahwa itu tidak dilakukan oleh Rasul, tidak diajarkan oleh Rasul, kemudian kita melakukannya, di samping mubadzir apa yang kita lakukan, juga berdosa. Dan iblis lebih suka perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau seseorang melakukan perbuatan maksiat, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa, perbuatan tidak baik. Meskipun dia masih melakukannya, tapi di dalam hatinya dia menentang sebetulnya. Tetapi karena kelemahannya, dia tidak bisa terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Tapi kalau perbuatan menyimpang dalam hal ibadah, yang disebut dengan bid'ah, orang itu tidak menyadari bahwa itu perbuatan dosa. Bahkan meyakini itu adalah sebuah perintah Allah. Maka dia semangat sekali untuk melakukannya. Kecil kemungkinannya kalau tidak diberi pengertian dan dia menerimanya untuk bisa meninggalkan perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan bid'ah. Jadi cara selamat dari perbuatan bid'ah itu mengikuti yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhi dengan yang dilarang. Meskipun terkadang, mohon maaf, dalam keterbatasan akal kita, sepertinya perbuatan itu kok tidak masuk akal gitu. Perbuatan itu kok kadang-kadang sedikit sekali manusia yang melakukannya. Bahkan ada penyimpangan yang orang sekali banyak dan semangat untuk melakukannya. Kemudian juga mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita melakukan sunnah Rasul, kita mengagungkan syiar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Rasulullah melakukan sholat idain, sholat id, baik itu fitri maupun adha, dilakukan di musola. Musola itu adalah tanah yang lapang, bukan pengertian musola seperti yang ada pada kita, yaitu tempat ibadah yang kecil yang tidak untuk Jumatan, biasanya disebut dengan musola. Tapi dalam hadis tentang idain, musola yang dimaksud adalah tanah lapang. Meskipun masjidnya ada. Nah, itu untuk mensyiarkan kebesaran Allah.
diperintahkan laki-laki perempuan, termasuk perempuan yang masih dalam keadaan haid, masih dalam keadaan nifas, diperintahkan untuk hadir di dalam sholat Aid di tanah lapang tersebut. Ini juga mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, melaksanakan sunnah Rasul harus kita semangatkan dalam hidup kita. Nah, kalau bukan kita yang melaksanakannya, ya mau siapa lagi? Dan bahkan barangkali ada sunnah-sunnah Rasul yang sudah dilakukan oleh orang yang bukan Islam, tapi mereka melakukannya dengan penuh semangat. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami sampaikan beberapa sunnah yang selalu kita dapatkan dalam keseharian kita, yang sering ditinggalkan bahkan juga dilupakan oleh kebanyakan manusia termasuk barangkali kita. Nah, oleh karena itu, dengan kita mengetahui ada sunnah di dalam pekerjaan atau hak kesehatan kita, kita nanti melakukannya betul-betul dengan yakin mengikuti Rasul. Ini akan berbeda ketika kita melakukannya tidak mengetahui bahwa ada sunnah di dalamnya. Padahal itu betul-betul datang dari Rasul dan hadisnya adalah sahih. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan tiap hari makan. Dahar kalau bahasa Jawanya. Kebutuhan pokok, dan kelihatannya itu bukan termasuk dalam hal bisa mendapatkan sunnah Rasul. Padahal di dalamnya ada ajaran yang banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau masalah makan yang haram, maknanya halal, di luar dilarang makan yang haram, itu sudah pasti jelas ada di dalam Al-Quran. Tapi adab atau etika atau sunnah Rasul ketika makan yang sering kita tinggalkan, mohon maaf, yang sering ditinggalkan. Kalau membaca basmalah, kemudian duduk, ya, kemudian mengambil yang terdekat, kemudian juga tidak dengan banyak berbicara, ini sudah kita lakukan. Tapi ketika kita makan, sudah selesai makan, ada yang ditinggalkan dari sunnah Rasul, yaitu mohon maaf, barangkali ya ana sing beranggapan jijik temen, itu menjilati jari-jari kita. Jadi kita makan dengan jari, setelah selesai jari-jari kita itu kita jilati. Itu sunnah Rasul. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, mungkin sudah ada yang melakukannya. Tapi banyak yang meninggalkannya, tidak sadar. Nggih makan apa mawon. Tentunya yang makan yang bisa dimakan dengan jari. Angger maem bubur, maem sing kudu nganggo sendok ya tidak menjilati jari kita. Tapi Rasul kan dulu ngendikane apa? Dulu makannya kan ya tidak ada di seperti kita ya. Padahal ada makanan yang tidak didapatkan di sana. Makanan Rasul kan biasanya kurma, kemudian roti ya. Itu dengan 3 jari. Nah, kalau kita makan nasi, kemudian ada lauknya dengan 3 jari kesuwen, nasi Padang misalkan. Mengau telung jari tok ya kesuwen. Baru harus 2 tangan kan, harus 2 tangan. Beri nyiwiri dagingnya. Ya. Nah, ini dengan tangan. Nah, ketika selesai, kemudian sebelum kita mengelap pakai tisu atau pakai lap makan begitu, atau mencucinya, Rasulullah memerintahkan supaya kita menjilati terlebih dahulu. Iya sing kenang tok, ora tekan kene. Jari-jari kan berarti hanya ini ya. Ya. Ini sunnah Rasul. Jalan kok ya anak seneke mbok ya. Mendoan bakwan, ada yang tertinggal enggak? Ada minyaknya. Jadi aja khawatir malah mendoane bakwane di tutule tisu nganti. Ya sedikit kok apa-apa lah minyak masuk ke dalam tubuh kita. Sisa yang ada pada minyak itu bisa kita jilat, baru kita lap dengan tisu atau dengan pencuci tangan kita, jari kita.
Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum," ketika salah satu di antara kalian makan, fala yamsah, maka janganlah dia mengelap. Bisa juga mencuci yadahu, tangannya, jari-jarinya, ya, hatta yal ikuha au yul ikuha, sampai dia menjilati atau dijilati jari-jarinya. Loh, malah dijilati. Kalau menjilati berarti kita yang melakukannya. Kalau dijilati berarti ada orang lain yang menjilati jari-jari kita. Hadisnya jelas, yulaikuha itu atau dijilati. Nah, ini sunnah Rasul. Dijilati contohnya, ya mungkin Masya Allah, suami istri, benar. Suami istri, apa mending sing pengantin anyar. Ana pengantin anyar ora? Ya pengantin mandan lawas lah. Sing urung setahun iku lah. Seorang istri menemani suaminya makan malam lah, bareng begitu. Sebab biasanya ibu-ibu itu makannya tidak sebanyak bapak-bapak, apalagi sing takut gemuk ya. Biasanya mau batiri tok orang melu dahar. Selesai menemani suaminya makan, mengambilkan dan sebagainya. Nah sedurunge suami itu menjelaskan, dia pegang tangannya, kemudian dijilat. Enggak apa-apa, jili-jili bojone dhewek iki. Nah, ada betul yang seperti ini. Nah, rata-rata dhewek makame ora bareng sih ya. Kadang sapa sing sempat disit. Wis tuku meja makan apik-apik ya mame badan nang ngarep TV, boy. Orang biasa makan bareng cerita begitu ya. Jadi macam meja makan kadang ya diperlukan, kadang ya sering tidaknya begitu. Hanya untuk tempatin saja, makanya sekarpe dhewek. Aranake dhewek kan bukan yo sega terus mengkamar, sing sering iku. Jadi makme nang kamare dhewek. Jarang makan bersama. Mulane ora satu meja makan sing kena diputer. Wonten nggih sing diputer. Sebab anu lawuhe akeh, kaya dhewe kalau mung pernah loro diputer ping 50 ya. Ketemune kuwe bae. Cukup meja makan yang biasa saja. Nah, coba nanti kalau panjenengan melakukannya dengan ikhlas sunnah Rasul, ini rawahu Bukhari Muslim. Ini sudah mendapatkan keberkahan. Lah rahasianya di mana sih kok Rasulullah menjilati? Ada keterangan yang pertama, di dalam makanan itu ada barokah. Dan kita tidak tahu barokahnya itu ada di sebelah mana, ada di bagian mana. Apakah ada di bagian yang sudah kita ambil dan kita telan, ataukah barangkali kemungkinan ada pada sisa yang ada pada tangan kita. Sehingga dengan kita menjilati jari-jari kita, kita akan bisa mendapatkan keberkahan dari makanan. Kemudian juga kita tidak memubadzirkan sekecil apapun sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Seperti makanan yang ada pada jari-jari kita setelah kita makan. Ini mengandung ajaran kesederhanaan, ketawaduan. Menikmati betul. Apa maning anu sing kari kowe upak. Nah, upak iki prosesnya mbok suwe banget. Satu upak itu prosesnya kan lama. Mulai dari menanam, kemudian merawat, memanen, ngepek, sampai nyelip, sampai ngliwet ya. Nah, bocah sih kan orang ngerti prosesnya. Ngertine ya orang menghargai. Pokoknya ya makan masih sisa di piring. Nah, ini harus kita teladankan kepada anak kita. Tidak boleh memubadzirkan. Kita pun tidak boleh makan masih separuh mandek. Ziote sing kira-kira begitu. Sing kira-kira kita bisa menghabiskan. Jangan satu piring nembe dimakan beberapa, ini mubah. Di kondangan atau di ya mungkin dimakan bersama. Jangan sampai memubadzirkan makanan. Jangankan yang ada sisa di piring separuh atau yang lain, yang di jari-jari pun Rasulullah memerintahkan supaya kita mengambil manfaat. Ini, mengambil manfaat. Nah, monggo kalau ini dilakukan, panjenengan akan mendapatkan
sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ngarep ngajak kelalen, mbok aku kelalen kok dielingna ya, dibagi deh, dilatih disit sedurunge dilap. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengambil napas 3 kali ketika minum. Mengambil napas 3 kali ketika minum. Rasulullah memberitahukan kepada kita kalau minum tidak boleh dengan berdiri, dengan duduk. Ini saya sudah duduk ya. Mengambil napas 3 kali ketika minum. Contohnya kayak gini. Pas banget ya mantan ngelaku. 1 gelas seperti ini jangan diteguk sampai habis. Tapi Rasulullah memberitahukan supaya mengambil napas 3 kali di luar gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bernapas. Jadi nginum niku karo ngelek karo menghirup udara. Keluarnya jangan di depan gelasnya karena banyak bakteri yang keluar. Sampai 3 kali begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bernapasnya di luar gelas. Orang kena gelek nganti entong apa maning karo ngadeg apa maning nganti muncrat kayak yang iklan. Sampai tetes terakhir. Nah, JOTP itu nganti muncrat ya. Ini iklan minuman apa sih iku ya? Minuman penyegar begitu. Mengapa seperti itu? Di dalam hati Rasulullah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fis syarabi salasan. Bahwa Rasulullah bernafas 3 kali ketika minum, kemudian berkata innahu arwa wa abra wa amro. Sesungguhnya yang seperti itu akan lebih menghilangkan haus, akan lebih lepas dan lebih enak. Jadi menikmati. Ya mungkin kalau kita akeh banyu ya. Tapi pernah Rasulullah bersama para sahabat sulit mendapatkan air. Sehingga yang didapatkan hanya sedikit sekali. Atau begitu berharganya air ketika mereka minum itu betul-betul supaya tubuh ini mendapatkan manfaat. Jadi ketika kita minum glek 1 kemudian ditelan pelan-pelan, ini akan lebih menyegarkan tenggorokan kita, akan lebih menyegarkan lambung kita. Just begitu. Kemudian minum lagi. Jadi enggak banyak yang kita minum tetapi sudah memenuhi tubuh kita. Luar biasa itu ajaran dari Rasul. Tidak terlalu banyak minum ya, kalau glek-glek begitu tapi tubuh kita sudah terpenuhi, terhindar dari dehidrasi. Dan itu betul sebagaimana yang ketika jamaah haji berada di Mekah, biasa nang kene udarane adem, di sana bisa panas sekali dan banyak yang mengabaikan minum ini sampai kekurangan cairan. Para petugas kesehatan selalu memberitahukan minumnya jangan banyak, seteguk saja. Mbok takut ngobar gue kebelet pipis misalkan ya. Jamaah haji kan biasanya tanya itu, lah kok minum bahaya kebelet pipis. Kalau minumnya sedikit, kemudian berhenti, minum sedikit lagi, tidak akan sampai kebelet pipis, tapi cairan itu langsung diserap oleh tubuh. Tubuh tidak sampai dehidrasi dan tidak akan sampai kemudian kebelet pipis. Sing marakna kebelet pipis bukan banyu akeh langsung gleb langsung minum semua. Banyak yang langsung menjadi ya urin, menjadi pipis. Kalau sedikit diminum terserap ke dalam tubuh kita mendatangkan manfaat. Nah, ginjal kita juga menjadi sehat. Luar biasa ini dari sunnah Rasul. Ini juga perlu kita praktekkan. Panas-panas bali ngode. Langsung baik klub ora memenuhi sunnah Rasul. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah
ketika sedang bermajlis. Ini panjenengan sedang bermajlis. Kalau panjenengan tidak sedang dalam bicara, perbanyak istighfar meskipun dalam hati. Atau majlis yang lain, panjenengan ada undangan pagi hari ini kerja bakti, ya, itu kan juga majlis, perkumpulan, atau mungkin pertemuan warga, atau mungkin rapat, atau tidak ada undangan ketemu dengan banyak teman di situ ngobrol-ngobrol. Jadi nang pos kamling pun bisa menjadi majlis bertemunya, supaya banyak mohon ampun kepada Allah. Abdullah bin Umar pernah bermajlis bersama Rasulullah dan dia menghitung istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah dalam satu majlis itu 100 kali. Apa yang dibaca oleh Rasul? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka penak pakai Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka cerita mani kok istighfar lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak istighfar. Di satu majlis juga diperintahkan, juga dalam kesendirian kita juga diperintahkan. Karena Rasulullah menyebutkan betapa beruntungnya seseorang yang besok mendapatkan buku catatannya penuh dengan istighfar, penuh dengan mohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Jadi istighfar ini perlu dilazimkan, berzikir. Dan maaf, alhamdulillah kalau panjenengan itu sudah rutin, zikir pagi, zikir petang, ini sudah membaca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Angger esuk ping 100, sore ping 100, masya Allah. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Ringan untuk diucapkan, berat di timbangan. Sambil berkendara berangkat ke kantor juga membaca istighfar. Ini supaya kita mendapatkan kebaikan. Jadi memperbanyak istighfar ketika bermajlis. Nah. Yang keempat, Bapak Ibu, bersedekah semampu kita. Saya yakin panjenengan sudah selalu sering bersedekah. Ke masjid membawa sedekah. Di jalan bertemu dengan seseorang bersedekah. Bertemu dengan saudara, keluarga, kerabat bersedekah, nyangoni ponakan, ya, bayar SPP-nya ponakan, atau memberi uang kepada kakak, adik, termasuk sedekah. Tapi sedekah yang di sini yang sering kita lupakan dan sering kita tinggalkan adalah bersedekah sesuai dengan kemampuan kita ketika kita bertaubat. Jadi khusus ada embel-embelnya bersedekah ketika kita bertaubat. Taubat itu menyesal. Jadi ketika panjenengan menyesal telah meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa, kemudian panjenengan bertaubat, ini diikuti dengan bersedekah. Dasarnya adalah dari kisah sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan selalu ikut dalam perjuangan termasuk dalam jihad. Dia melakukan kesalahan ketika Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bersiap-siap perang yang disebut dengan perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk ini memang dilihat dari beberapa sisi perang yang berat dibandingkan dengan perang sebelumnya. Pertama, Tabuk itu jaraknya sangat jauh, sampai 600 km. Berjalan kaki atau pakai tunggangan. Yang kedua, musimnya musim sangat panas, berat sekali. Yang ketiga, menghadapi musuh yang besar, orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi. Senjatanya lengkap, orangnya gede-gede dan luar biasa ketika berperang. Dan yang keempat, ketika itu sudah akan musim panen kurma.
Nah, ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap berangkat perang, Ka'ab bin Malik ini mandanora patia niat. Mandanora patia karep. Jadi orang semangat banget, lah mengkolah, menunda-nunda terus. Padahal dia sehat, dia punya tunggangan, jadi tunggangannya ya onta begitu, punya fasilitas. Dan dia juga sering mengikuti perang, tapi ketika itu entah kenapa, panen begitu ya, musim panas, di hatinya ada kemalasan begitu. Sampai pasukan itu sudah berangkat, Ka'ab bin Malik belum berangkat, nyata munar nusul langko sedina rong dina tak susul isi kecendak. Sampai kemudian ditunda terus, lah walau sekarang secara kecendak nak aku nusul percuma. Tapi di hatinya timbul gundah gulana. Priweki ya aku yang bisa orang mangkat. Menyesal. Di dalam perjalanan menurut beberapa sahabat Rasul tidak menyebut-nyebut nama Ka'ab bin Malik. Istilahnya 3.000-an pasukan ya wong siji ora katon lah. Tapi ketika sampai di Tabuk, Rasulullah menanyakan, bagaimana dengan Ka'ab bin Malik? Ada yang mengatakan, dia enggak ikut Rasul. Dia terpesona dengan keduniaan. Ada sahabat yang membela sebetulnya. Buruk sekali ucapanmu. Saya kenal dia orang yang baik. Mungkin dia belum mengerti bahwa Ka'ab tidak ikut. Nah, sampai ketika perang selesai, Rasul sudah kondur ke Madinah. Ini Ka'ab bin Malik tambah gundah gulana. Dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah di masjid, orang-orang yang tidak ikut perang semuanya menghadap Nabi, mengutarakan alasannya. Kalau uzurnya uzur yang dibetulkan, Rasulullah memaafkan. Nah, tetapi giliran Ka'ab bin Malik yang semula dia mau berbohong, tapi ketika bertemu dengan Rasul, dia tidak mampu untuk berbohong. Dia jujur mengakui semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang ini sudah jujur, berkata dengan sebenarnya, tunggulah keputusan Allah. Nah, selama 3 bulan sejak Rasulullah pulang itu, Ka'ab bin Malik seperti di penjara. Tidak ada orang yang menanya, tidak ada orang yang mau bertemu, karena dia dikucilkan begitu. Nah, sampai suatu ketika Ka'ab bin Malik mendengar orang-orang mengatakan bahwa taubatmu sudah diterima, Allah sudah mengirimkan firman-Nya, wahyunya kepada Rasulullah. Itu terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 117 dan sampai dengan 119. Nah, begitu senangnya Ka'ab bin Malik mendengar bahwa taubatnya sudah diterima, Ka'ab langsung menghadap Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sebagian dari taubatku adalah akan aku serahkan seluruh hartaku kepada Allah dan kepada Rasulnya." Rasulullah mengatakan, jangan semuanya. Kalau kamu menyisakan untuk keluargamu, itu lebih baik. Nah, dari peristiwa inilah kemudian ulama mengatakan bahwa perkataan Ka'ab bin Malik ini sebagai dalil bahwa ketika seseorang bertaubat hendaknya diikuti dengan bersedekah semampunya. Ada lagi yang mungkin orang mungkin lah dewekna kabeh kayak Ka'ab ya, menyesal banget begitu. Orang mungkin dewekna kabeh, wis omah mobil wekna kabeh. Enggak. Ya mungkin 100.000 atau berapa itu sudah luar biasa. Kalau menyesal begitu. Misalkan menyesal kok ketungkul nyambut gawe nganti kelalen ketinggalan jamaah, ketinggalan tok lho, ora jamaah, ketinggalan mung serakaat masbuk itu. Nah, dia menyesal, aku menyesal banget. Kemudian sambil keluar masjid, dia memasukkan kepada kotak infak sebagai bukti penyesalannya. Ini seperti itu. Nah, ini juga jarang dilakukan. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak melepas tangan ketika bersalaman sampai orang yang disalami itu melepasnya. Ini sunnah Rasul. Jadi panjenengan masuk ke sini, panjenengan bersalaman. Nah, sing disalami kuwi kudune ngelosna disit. Ora kena dhewek sing nyalami narik disit. Sebab mangga dhewek sing nyalami narik disit, bisa-bisa yang disalami itu dek begitu. Loh, dene kenapa? Gitu ya. Bisa mengalami ketidakenakan, bahkan mungkin suudon. Salaman kok ora kepenak teman. Salaman kok ora niat teman.
Nah, yang disalami pun sudahnya harus ketika sudah sepatutnya melepas ya dilepaskan. Aja dicekelip. Onti suwe. Padahal sebelah ngandani Arab salaman maning. Nah, angger ibu-ibu biasanya lho saya maning. Ana rangkulan cipika-cipiki. Nek bapakku salaman tok. Nah, ini sunnahnya Rasul ketika kita bersalaman kemudian tidak menarik tangan kita sampai yang kita salami itu melepaskan terlebih dahulu. Dan salaman ini Masya Allah disebutkan mamin muslimain yaltaqiyan fayatasofahan ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau dua orang muslim itu bertemu kemudian dia berjabat tangan akan diampuni dosa-dosa keduanya sebelum dia berpisah. Begitu cepatnya ampunan dari Allah. Jadi jangan disepelekan masalah ya sunnah salaman ini. Dan orang mungkin wong ngerlagi bombong kowe gelem salaman. Nah ngerana wong teka kok ora salaman, ya adabnya kurang begitu. Sombong temen si ora gelem salaman. Misalkan panjenengan rawuh di taziah begitu ya. Begitu banyak orang sing ngarep disalami, sing mburi ora ketan, ya dengan isyarat. Gitu. Dah, berarti sudah mau salaman cuman kondisinya tidak memungkinkan. Jadi orang dicap sebagai angkuh, sombong dan lain sebagainya. Ini pun harus kita laksanakan karena itu sunnah Rasul. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul akan meningkatkan derajat kita dan Allah akan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.